Begini, menurut idealisme ya, bahwa kehidupan ini atau dunia ini adalah merupakan emanasi, ya, emanasi dari alam besar. Jadi idealisme menganggap bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan di alam kecil atau di logos kecil. Nah, dunia ini adalah dunia dari alam kecil. Nah, sebelum ada alam kecil ini sudah ada alam besar atau logos besar. Sehingga di dunia ini, kita di dunia ini ada merupakan pantulan saja. Apapun yang ada di dunia ini ada pantulan berasal dari alam besar atau logos besar. Misalnya, kalau kita melihat kuda di dunia ini, maka menurut mereka yang kita lihat itu sebenarnya bukan kuda, tapi itu bayangan kuda. Karena apa? Kuda yang sesungguhnya adalah sana, di alam besar sana. Begitu pula kalau kita lihat kucing, ini hanya bayangan, pantulan dari kucing yang ada di alam besar. Jadi apapun yang ada di dunia nyata ini, maka menurut faham idealisme ini merupakan pantulan saja. Begitu pula nanti kalau kita melihat benda-benda yang lain, itu hanya merupakan pantulan dari alam besar. Dan menurut idealisme, semua roh-roh yang ada dalam makhluk hidup di dunia ini, misalnya kuda, kucing, kambing, semua binatang, bahkan manusia pun rohnya itu waktu di alam besar, ya, di alam besar, di logos besar itu semuanya hidup rukun, damai, dan serba tahu. Jadi manusia ini sebelum lahir ke dunia masih di alam besar, ya, di logos besar, itu serba tahu, ya. Jadi kalau ada harimau, kucing, kambing, semua hewan-hewan itu hidup rukun. Nah, kemudian mereka binatang-binatang itu menjadi buas dan saling bermusuhan, saling memakan, itu karena setelah ada di dunia mereka terpengaruh oleh nafsu jasadiyah, ya. Begitu pula manusia, waktu masih di logos besar, di alam sana, alam besar, itu manusia itu serba tahu, semua yang ada di dunia itu serba tahu. Jadi seakan-akan tidak ada batas. Orang Jawa mengatakan tahu sebelum minara. Jadi roh manusia itu siapapun, manusia itu waktu di sana serba tahu. Nah, setelah di dunia ini kemudian terpengaruh oleh nafsu jasadiyah, ya, nafsu jasmani, nafsu yang lain, sehingga menjadi bodoh, menjadi nggak tahu menahu apa-apa. Maka supaya manusia itu tahu, maka harus mengingat kembali, ya. Maka dengan cara meditasi, ya, dengan cara prihatin, supaya apa? Roh kita itu, istilah orang dulu, ya, di aliran kepercayaan itu lolos sukma. Nah, rohnya bisa kemudian mengenang kembali waktu dia ada di logos besar. Nah, kemudian dengan meditasi, prihatin, mengurangi makan, bahkan puasa beberapa hari, itu menjadi pinter lagi, menjadi serba tahu. Nah, sehingga orang yang banyak prihatin, yang tahan lapar dan sebagainya, kemudian tahu sebagaimana waktu di alam sana. Maka orang pinter, orang berilmu, menurut paham ini adalah orang yang serba tahu sebelum minara. Maka harus seperti itu. Maka hatinya kemudian bersih, sekarang banyak prihatin, meditasi. Kan hatinya bersih, maka memancarkan ilmu. Apa efeknya? Dia
serba tahu terhadap kejadian-kejadian di sekitarnya, bahkan di dunia ya. Itu orang yang berilmu adalah orang yang hatinya bersih kemudian memancarkan. Itu menurut versi Arab. Maka al-ilmu nurun fil qalbi. Nah, jadi prinsipnya menurut idealisme Plato ya, dari filsafat Plato, bahwa ilmu itu adalah bukan berasal dari luar, bukan hasil belajar, tapi merupakan pancaran dari dalam hati. Nah, ini idealisme. Maka untuk berilmu nggak perlu belajar, mereka cukup prihatin kemana sana ya, nyepi di sana dan sebagainya. Itu idealisme ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau menurut intelektual pendidikan ya, hasil pendidikan barat kan sains ya, sains itu tadi dijelaskan bahwa sains adalah rangkaian keterangan teratur dalam keseluruhan yang didukung oleh fakta ya. Jadi sains ini nanti prosesnya melalui pertama eksperimen, prosesnya kan eksperimen, ada pengalaman, kemudian eksperimen, ada observasi, penelitian dan sebagainya, baru nanti memunculkan knowledge, pengetahuan. Setelah itu baru disusun secara sistematis, secara teratur, barulah nanti menjadi sains. Dan itulah ilmu menurut intelektual barat. Sehingga menurut barat, ilmu itu adalah hasil dari penyelidikan. Penyelidikan itu nanti dicatat secara rapi, kemudian disusun secara teratur, menjadilah ilmu. Prinsipnya atau intinya, ilmu menurut barat itu adalah harus ada tadi pengalaman ya, eksperimen, knowledge, kemudian sains. Sehingga menurut barat, apapun yang kita selidiki, kemudian kita catat dan kita bukukan, menjadi sebuah ilmu. Contohnya ini, maaf ini ya, misalnya kita menyelidiki kotoran atau tai ya, kotoran apapun kita selidiki, kotoran manusia kita selidiki, demikian kita kemudian kita catat hasilnya demikian. Nah, nanti dibukukan hasilnya itu menjadi ilmu. Itu ilmu apa? Sekarang ilmu misalnya ilmu pupuk, ilmu perpupukan, atau ilmu pertanian itu. Jadi apapun yang diselidiki secara teratur, dicatat menjadi ilmu. Itu menurut barat. Jadi kalau secara metodologi, kalau idealisme itu the fact ya, artinya berasal dari dalam. Tetapi kalau menurut barat, ilmu itu adalah metodenya refleks, merupakan refleksi dari hasil usaha manusia ya, keterangan teratur dalam keseluruhan yang didukung oleh fakta. Jadi kalau nggak ada faktanya, nanti barat bukan ilmu. Maka nanti barat mengatakan agama itu bukan ilmu, karena nggak ada faktanya. Kemudian ahli agama mengatakan barat itu bukan ilmu, itu hanya ya pengetahuan. Nah, disinilah nanti kemudian ilmu-ilmu seperti itu, paham yang dari barat itu nanti disebut adalah naturalisme ya. Jadi kalau tadi yang pertama yang the fact itu idealisme, yang kedua itu nanti disebut pahamnya naturalisme. Apa natur alam. Jadi semacam penghambaan diri menurut hukum alam. Jadi ilmu itu adalah berdasarkan hasil penyelidikan terhadap alam ya. Maka disebut nanti pahamnya adalah naturalisme. Nah, naturalisme ini ya ada dua macam. Yang pertama makroatomisme ya, yang kedua mikroatomisme. Jadi dari sudut pandang ilmu, naturalisme ya, yang refleks tadi, yang pertama makroatomisme. Makro artinya besar ya, atom itu. Yang diselidik adalah alam besar ya. Misalnya barat nanti menyelidiki alam besar itu misalnya matahari
bulan, bintang, bumi, semua planet-planet di luar angkasa diselidiki alam besar itu. Kemudian nanti menyimpulkan, begitu harmonisnya bulan, bintang, matahari beredar di poros masing-masing sehingga tidak terjadi tabrakan. Maka nanti oleh Barat kemudian dianalogikan pada kehidupan sosial, budaya. Kalau begitu manusia ini akan hidup harmonis kalau hidupnya itu, seperti alam atau benda-benda angkasa yang besar itu, matahari, bulan, beredar menurut porosnya masing-masing. Tidak usah mengganggu porosnya orang lain, kepentingan orang lain. Maka nanti dari faham pendidikan alam besar ini muncullah nanti faham yang disebut individualisme. Jadi hasil dari makroatomisme itu muncullah nanti dalam ilmu sosial yang disebut individualisme. Faham individu-individu. Sehingga menurut Barat, kalau masyarakat ini mau hidup harmonis, tentram, tidak saling mengganggu, maka harus masing-masing mengurusi individu masing-masing, tidak usah mengurusi orang lain. Maka kita tidak heran kalau kehidupan di Barat itu adalah pada umumnya orang-orangnya adalah individualis, nafsi, ego. Nah itu menurut Barat.